Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Salsabila dengan NPM AB 2020101002. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang masalah dalam etika bisnis. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis memiliki peranan penting karena dapat membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pimpinan guna membangun hubungan adil dan sehat dengan mitra kerja, pemegang saham, atau masyarakat. Mujlid tahun 1998 mengemukakan prinsip-prinsip etika bisnis sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip otonomi. Jadi, prinsip otonomi ini dapat menentukan dan mengetahui sikap dan kemampuan manusia dalam mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kesadaran dirinya. Selanjutnya ada prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran, prinsip ini tuh sangat penting ya dalam bisnis. Nah, di mana prinsip kejujuran dalam bisnis ini dikategorikan sebagai syarat-syarat dalam pemenuhan perjanjian antar sesama pengelola bisnis maupun semua yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya ada prinsip keadilan. Dari prinsip ini, semua perilaku usaha diwajibkan untuk berlaku adil terhadap hak pribadi yang dimiliki oleh setiap orang. Prinsip keadilan ini tidak hanya berlaku dalam ruang eksternal saja, namun juga harus berlaku dan wajib dipenuhi bagi setiap anggota tubuh internal perusahaan. Selanjutnya ada prinsip saling menguntungkan. Pada dasarnya, seseorang melakukan kegiatan bisnis untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin. Di samping kita pun harus memenuhi dan menyediakan barang dan jasa pada konsumen. Di era zaman sekarang ini banyak sekali ya peluang-peluang untuk kita sukses di bidang yang kita minati dengan sosial media. Seperti yang kemarin kita seminar, di situ banyak dijelaskan bahwa ketika kita berbisnis itu kita kita harus ada saling menguntungkan konsumen dan si penjual gitu. Yang selanjutnya lagi ada prinsip integritas moral. Dalam tahap ini, para pelaku bisnis haruslah memiliki kesadaran yang telah menjadi tuntutan dalam perilaku bisnis. Hal ini dikatakan sebagai tahapan mendasar dan wajib dimiliki oleh setiap orang yang berkecimpung di dunia ini. Kesadaran untuk berbuat adil dan memenuhi sebuah prinsip dalam bisnis merupakan dasar dari etika dalam berbisnis. Selanjutnya nih, di sini saya akan membahas tentang produk HIT. Produk HIT dianggap merupakan anti nyamuk yang efektif dan murah untuk menjauhkan nyamuk. Ternyata murahnya harga tersebut juga membawa dampak negatif bagi konsumen HIT. Telah ditemukan zat kimia berbahaya di dalam kandungan kimia HIT yang dapat membahayakan kesehatan konsumennya, yaitu Propoxur dan Diclofus. Dua zat ini berakibat buruk bagi manusia, antara lain keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. Obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1A jenis semprot dan HIT 17L atau 17 liter cair isi ulang. Departemen Pertanian juga telah mengeluarkan larangan penggunaan Diclofus untuk pestisida dalam rumah tangga sejak awal 2004. Sumber Republika Online. Hal itu membuat kita dapat melihat dengan jelas bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh berusaha melindungi masyarakat umum sebagai konsumen. Produsen masih dapat menciptakan produk baru yang berbahaya bagi konsumen tanpa infeksi pemerintah. Sekarang, seiring dengan
Makin kompleksnya kepemilikan sebuah usaha, konsep CRC atau Converters Social Responsibility menjadi meluas. Maknanya, salah satunya adalah niat baik dan komitmen dari perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan pengembangan masyarakat, ekonomi lokal, sehingga memberikan kontribusi juga terhadap keberlanjutan perusahaan. Kegiatan tersebut dilakukan bekerja sama antara perusahaan dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, masyarakat, dan lingkungan secara dalam luas. Nurdijal M. Rahman 2005. Kegiatan tersebut harus dimulai dengan membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan lingkungannya dalam arti yang luas. Nah, menurut pendapat saya, PT Megasari Makmur sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dalam memasukkan 2 zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk bagi konsumen yang menggunakan produk mereka. Salah satu sumber mengatakan bahwa meskipun perusahaan sudah melakukan permintaan maaf dan berjanji menarik produknya, namun permintaan maaf itu hanyalah sebuah klise dan penarikan produk tersebut seperti tidak dilakukan secara sungguh-sungguh karena produk tersebut masih ada di pasaran. Pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan oleh PT. Pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur yaitu prinsip kejujuran, di mana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan yang ada pada produk mereka yang sangat berbahaya untuk kesehatan, dan perusahaan juga tidak memberikan atau tidak memberitahu penggunaan dari produk tersebut, yaitu setelah suatu ruangan disemprot oleh produk itu semestinya ditunggu 30 menit terlebih dahulu, baru kemudian dapat dimasuki atau digunakan ruangan tersebut. Melakukan apa saja yang mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh dilakukan asal tidak merugikan pihak manapun. Dan tentu saja pada jalurnya, di sini perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya, karena dengan meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kepercayaan atau loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri. Kesimpulannya, yang pertama, kunci utama kesuksesan bisnis adalah reputasinya sebagai pengusaha yang memegang teguh integritas dan kepercayaan pihak lain. Yang kedua, produk recall dapat dilihat sebagai bagian dari etika perusahaan yang menjunjung tinggi keselamatan konsumen dalam jangka panjang. Ketika semacam itu justru akan menguntungkan perusahaan. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Maaf juga jika ada kesalahan kata dalam berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.